Pada suatu malam yang sunyi ketika Mekah terlelap dalam gelap, Abu Jahal keluar dari rumahnya. Langkahnya hati-hati, seakan takut cahaya bulan membeberkan tujuannya. Ia menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk mengganggu, tetapi untuk mendengarkan. Di sisi rumah Rasulullah dalam diam yang pekat, suara lantunan Al-Quran mengalun lembut. Rasulullah melantunkan dengan penuh kekhusyukan dan Abu Jahal berdiri terpaku. Ayat-ayat itu menembus hatinya tanpa ia sadari. Ia menikmati setiap huruf yang keluar dari lisan Nabi, seolah dirinya lupa bahwa ia adalah penentang keras dakwah Islam. Hingga menjelang subuh, Abu Jahal tersadar dan segera pergi. Ia takut ada yang melihatnya. Tetapi di tengah jalan, ia justru berpapasan dengan Abu Sufyan dan Akhnas bin Syuraiq, dua pembesar Quraisy yang sama-sama memusuhi Rasulullah. Mereka saling menatap, menyadari maksud kedatangan masing-masing. Salah seorang dari mereka berkata dengan nada tegas, "Jangan ulangi perbuatan ini. Jika orang-orang tak berakal melihat kita, bisa saja mereka berubah pikiran. Namun janji tinggal janji." Malam berikutnya mereka kembali datang ke rumah Rasulullah. Masing-masing mengambil tempat berbeda, tanpa mengetahui bahwa yang lain melakukan hal yang sama. Dan lagi, mereka tenggelam dalam keindahan Al-Quran hingga jelang fajar. Ketika pulang mereka kembali bertemu, dan rasa malu membuat mereka berjanji untuk tidak mengulanginya. Tetapi hati mereka sudah terikat oleh ayat-ayat itu. Malam ketiga, tanpa saling sepakat, ketiganya kembali datang. Mereka menikmati lantunan Al-Quran seperti orang yang haus menemukan air. Namun lagi-lagi, ketika pulang mereka berpapasan dan untuk ketiga kalinya bersumpah tidak akan kembali lagi. Kejadian itu membuat Akhnas bingung. Ia mendatangi Abu Sufyan dan bertanya, "Wahai Abu Hanzalah, apa yang kau rasakan saat mendengarnya dari Muhammad?" Abu Sufyan menjawab jujur, "Demi Allah, aku mendengar ayat-ayat yang aku pahami dan ayat-ayat yang tidak aku pahami." Akhnas mengangguk, "Aku pun begitu. Demi Allah perasaanku sama." Keduanya kemudian mendatangi Abu Jahal dan bertanya pendapatnya. Dengan nada penuh gengsi, Abu Jahal berkata, "Apa yang aku dengar? Kita bersaing dengan keturunan Abdi Manaf. Mereka memberi makan orang, kita memberi makan orang. Mereka menolong, kita menolong. Hingga akhirnya muncul seorang nabi dari mereka. Jika kita mengikutinya, kita kalah, seperti kuda yang terlepas kendalinya." Akhnas menatapnya dan berkata dengan jujur, "Sudah jelas, seorang nabi telah muncul dari bangsa kita. Sampai kapan kita mengingkarinya?" Namun kebencian telah mengunci hati Abu Jahal. Ia menjawab keras, "Demi Allah, kita tidak akan mengimaninya dan membenarkannya." Waktu berjalan, cahaya Islam semakin luas, tetapi Abu Jahal tetap tenggelam dalam kekafirannya, dan ia mati di Perang Badar. Akhnas bin Syuraiq sempat memeluk Islam, namun tabiat munafiknya tak pernah hilang. Sedangkan Abu Sufyan, Allah memberinya hidayah. Ia masuk Islam pada Fathu Makkah dan menjadi salah satu pembela Rasulullah yang paling kokoh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.